Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Feblicia Safira dengan NIM 1920702013. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosiologi politik untuk memenuhi nilai UAS saya pada mata kuliah sosiologi politik. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Kemudian, ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu adalah sosiologi politik sebagai studi tentang negara dan sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat, yang dilakukan dalam upaya menyambung bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Kemudian, selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Selanjutnya yang kedua adalah salah satu topik sosiologi politik. Di sini saya akan mengambil materi tentang budaya politik. Budaya politik merupakan nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu dalam berpolitik. Adapun ciri-ciri budaya politik yaitu keberadaan legitimasi selalu berkaitan dengan budaya politik itu sendiri. Ikut andil dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, mengatur jalannya pemerintahan negara, berafiliasi dengan kegiatan partai politik, mengatur perilaku lembaga hukum, dan sering terjadi gejolak dalam masyarakat terkait sikap terhadap pemerintah. Kemudian macam-macam budaya politik. Budaya politik kaulah. Budaya politik kaula merupakan budaya yang di dalamnya terdapat masyarakat lebih maju dalam perekonomian maupun sosial. Yang B, budaya politik parokial. Pengertian budaya politik parokial adalah budaya politik yang dimana tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih tergolong sangat rendah. Budaya politik seperti ini sering ditemukan pada masyarakat tradisional. C, budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan merupakan budaya yang masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat berperan aktif dalam kegiatan perpolitikan. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan contoh analisis studi kasus dalam sosiologi politik pada artikel UTS saya kemarin dengan judul Sosialisasi Politik pada Pilkada di Musirawas 2020. Dalam artikel tersebut, sosialisasi politik sendiri adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik. Pada Pilkada di Musirawas tahun 2020 lalu, terdapat dua pasangan calon bupati, yaitu calon urut nomor 1 Ratna Mahmud Amin dan Suwarti, kemudian calon urut nomor 2 Hendra Gunawan dan Mulyana. Hendra Gunawan merupakan Bupati Musirawas sebelumnya yang menyalonkan diri lagi pada tahun 2020 lalu. Contoh sosialisasi pada calon bupati tersebut yaitu pada pasangan calon urut nomor 1, di mana mereka melakukan sosialisasi ke pemukiman warga di beberapa wilayah, seperti dengan cara melakukan kampanye dialogis kepada masyarakat di Desa Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti. Kampanye yang dilakukan merupakan salah satu metode dalam menyampaikan pesan sosialisasi politik, yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah suatu proses dialogis yang memiliki tujuan agar anggota masyarakat itu mengetahui serta mempelajari nilai, norma, dan juga simbol politik negaranya. Hal tersebut bisa atau dapat dijalankan dengan melalui aktivitas kursus,
latihan kepemimpinan, diskusi, atau juga keikutsertaan di dalam pertemuan formal ataupun juga informal. Pihak pasangan calon tersebut gencar turun langsung menemui masyarakat guna menyampaikan visi misi serta program ramah berarti agar sampai ke masyarakat, dengan maksud jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengetahui program-program yang ditawarkan Ratna Mahmud Amin dan Suwarti. Sedangkan pada calon urut nomor 2, sosialisasi politik yang dilakukan dengan menggelarkan deklarasi yang di atas halaman belakang rumah pribadi Hendra Gunawan tersebut, didampingi langsung oleh Ketua 7 Partai Politik Parpol pengusung. Hendra Gunawan mengatakan bahwa dirinya maju kembali sebagai calon bersama Mulyana untuk melanjutkan program Musirawas Sempurna bersama masyarakat yang akan berjuang untuk memenangkan pertarungan di pilkada nanti. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.